adik-adik, jumpa lagi. Bagaimana keadaannya? Tentunya luar biasa, sehat. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa lagi walaupun lewat via online. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah memasuki Minggu APP yang pertama. Kira-kira ada yang tahu nggak tema APP-nya apa? Iya, tema APP kali ini adalah bersama Simon Petrus mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Nah, untuk tema APP yang pertama itu adalah berjumpa dan mengikut Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan via online ini, mari kita satukan hati kita mempersiapkan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang baik, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau sudah memberikan kami kesehatan, keceriaan dan sukacita yang begitu besar kepada kami. Dan saat ini kami boleh kembali berjumpa melalui via online ini. Berkatilah kami dalam via online ini, terlebih pada pendalaman APP yang pertama ini. Berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir dari via online ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, mari kita lanjutkan via online ini dengan sukacita, sukaria di dalam Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi bersama Kak Nana. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Kalian pasti sudah bisa lagu ini. Lagu ini judulnya Jalan Serta Yesus. Are you ready? Let's go! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, kini tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca Injil. Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 16 sampai 21. Mari kita siapkan. Bagaimana? Sudah ketemu? Injil Markus bab 1 ayat 16 sampai 21. Baik, kita akan baca bersama-sama. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatlah Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedius, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Ririn. Pada pagi hari ini Kak Ririn akan membawakan renungan untuk adik-adik. Namun sebelumnya Kak Ririn akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu tema APP pada pagi hari ini. Lagu tema APP telah disiapkan oleh Komisi Anak Keuskupan Surabaya dan diciptakan oleh Kak Ailin. Siap ya adik-adik? Kita akan bernyanyi bersama lagu tema APP untuk hari ini. Berjalan bersama Petrus untuk mengenal Tuhan Yesus. Dialah guru dan Tuhan, teladan kita semua. Di danau Galilea, Tuhan Yesus berkata, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Petrus meninggalkan jalannya dan mengikut Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita ulangi sekali lagi ya, supaya adik-adik
akan lebih hafal lagi lagu tema kita pada pagi hari ini. Berjalan bersama Petrus untuk mengenal Tuhan Yesus. Dialah guru dan Tuhan, teladan kita semua. Di danau Galilea, Tuhan Yesus berkata, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Petrus meninggalkan jalannya dan mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita sudah menyanyikan satu lagu tema APP yang pertama pada minggu kali ini. Selanjutnya, sebelum kepada renungan, Kak Ririn mengajak adik-adik untuk menyaksikan satu drama yang sudah Kak Ririn buat dengan kartun yang naskahnya Kak Ririn ambil dari Komisi Anak Keuskupan Surabaya. Dan juga Kak Ririn mengajak adik-adik untuk melihat tampilan film Yesus yang mengajak Petrus untuk menjala manusia. Dalam film ini sebenarnya berbahasa Inggris dan didubbing atau diterjemahkan oleh Kak Endah. Selamat menyaksikan. Halo Reno, yuk kita mabar bareng. Kita main Mobile Legends yuk. Pasti seru nih. Apalagi hari ini hari Minggu. Kita bebas tugas, kita gak ada sekolah, gak ada Zoom, gak ada PR. Pasti seru seharian main ML terus. Maaf James, tapi pagi ini aku diajak mama dan papaku untuk misa bersama. Kami akan misa online. Maaf ya, aku gak bisa mabar. Gak seru kamu Reno. Masa kamu gak bisa bilang mama papa kamu kalau hari ini kamu gak bisa ikutan misa? Ini kan hari Minggu, saatnya kita bersenang-senang. Waktunya misa ya harus misa James. Main game kan bisa setiap saat. Ada waktunya sendiri. Kita kan wajib ikut perayaan Ekaristi di hari Minggu. Alah, apaan sih? Gak perlu khotbah kayak gitu kali. Gak asik kali kamu. Apa maksudmu? Kamu cari masalah di rumahku? Mau dijotos? Sudah teman-teman, sebaiknya kita ikut misa terlebih dahulu saja. Setelah itu baru kita bermain bersama. Sudah, jangan bertengkar, kita kan bersahabat. Aku sih tidak masalah. Memang nyatanya rencana aku dan mama papa mau misa bersama. Tapi James bagaimana? Ya sudah, aku setuju aja sekalian kita gabung misa bersama keluarganya Reno. Nanti setelah misa baru kita mabar. Maaf ya teman-teman, aku membuat ramai dan aku membuat kita jadi bertengkar. Stories of the Bible. Jesus calls Peter. Ini adalah Tuhan Yesus, Anak Allah dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus besar di Nazaret. Dan Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Tuhan Yesus banyak sekali melakukan mujizat seperti menyembuhkan orang sakit. Pada suatu hari, Yesus sedang berceramah, berbicara mengajarkan tentang Allah kepada orang-orang. Di antara mereka terdapat juga Andreas. Andreas adalah saudara dari Simon. Lalu
Andreas berkata kepada Simon, "Simon, Simon, aku melihat Yesus. Ayo ikut aku." Lalu mereka berdua pergi menjumpai Yesus yang sedang mengajar di hadapan banyak sekali orang. "Apakah kau Simon, anak dari Yohanes? Maukah kau ikut denganku, Simon?" Lalu pada suatu saat, Yesus berjalan di dekat sungai Galilea. Dan di situ sudah ada banyak orang yang sedang menunggu Tuhan Yesus untuk mengajari mereka. Lalu Yesus melihat perahu dari Andreas dan juga Simon yang sedang bersandar di sungai itu. Dan Yesus melihat Andreas dan juga Simon sedang membersihkan jalannya. Lalu Yesus naik ke kapal Simon dan memanggil Simon, "Simon, Simon, ayo ikut aku. Bentangkan jalamu dan kita akan menjala banyak sekali ikan." "Kami sudah bekerja semalaman, Yesus, tapi tidak ada sedikit pun ikan yang berhasil kami tangkap." "Baiklah Tuhan, jika Engkau berkata seperti itu, aku akan menurutinya." Dan tidak lama kemudian, jalannya penuh sekali dengan ikan. Simon sampai meminta bantuan kepada nelayan yang lain. Tolong, jalaku tidak kuat. Banyak sekali ikan yang ada di dalam jalaku." Lalu nelayan-nelayan yang lain membantu Simon untuk menarik jalannya itu naik ke atas kapal. "Ikutlah denganku, dan mulai saat ini engkau tidak hanya menjala ikan, tapi aku akan membuatmu menjadi penjala manusia. Dan mulai sekarang engkau akan dikenal sebagai Petrus." Simon yang sekarang dikenal dengan Petrus menjadi murid pertama Yesus yang mengikuti Yesus berkhotbah di mana-mana. Ya, adik-adik, tadi sudah mendengarkan dan menyaksikan drama tentang 3 sahabat, yaitu Reno, Wawan, dan James. Juga kita sudah menyaksikan film tentang bagaimana Yesus mengajak murid-muridnya untuk menjala manusia. Kali ini Kak Ririn akan membawakan renungan yang berkaitan dengan tema kita yang pertama atau APP yang pertama. Adik-adik, bacaan Injil pada hari ini adalah tentang Yesus berjumpa dengan Simon dan Andreas, yang memang sesuai dengan tema APP kita pada pagi hari ini, yaitu berjumpa dan mengikuti Yesus. Tidak terasa ya adik-adik, kita ternyata sudah memasuki minggu pertama dalam bulan APP. Ya, kita sudah memasuki masa Prapaskah. Adik-adik, perjumpaan dengan Yesus Kristus dapat kita alami di mana saja. Kita dapat mengalami perjumpaan tersebut seperti Petrus. Perjumpaan dengan Yesus dapat terjadi di dalam keluarga, di sekolah, di biak, dalam perayaan Ekaristi, pada orang tua yang merawat kita, dan terutama perjumpaan dengan Yesus ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus memanggil kita untuk dijadikan penjala manusia, yang artinya menjala keselamatan, yaitu membawa banyak orang untuk diselamatkan. Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes berani memutuskan untuk mengikuti Yesus dan meninggalkan harta bendanya, orang tuanya, keluarganya, dan pekerjaannya, dan meninggalkan semua yang mereka miliki hanya untuk menjadikan Yesus sebagai prioritas utama mereka. Apakah kita bersedia meninggalkan kesenangan kita untuk mengikuti Yesus? Misalnya, kita memilih mengikuti misa, kita memilih mengikuti biak,
daripada kita bermain. Atau misalnya kita membantu orang tua daripada kita memilih untuk bermain games. Atau juga misalnya kita memilih untuk berdoa bersama keluarga daripada menonton televisi. Adik-adik pilih yang mana? Hidup kita untuk Yesus berarti kita harus meninggalkan kesenangan-kesenangan kita. Yesus memilih dan memanggil kita untuk menyampaikan kabar gembira tentang kasih Bapa yang menyelamatkan kepada banyak orang. Apakah adik-adik bersedia untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan adik-adik seperti dalam drama tadi? Dalam drama tadi, James ingin mengajak si Reno untuk bermain mabar bareng Mobile Legends. Tetapi Reno menolak dengan tegas karena Reno sudah berencana untuk misa bersama keluarga secara online atau daring. Dan Reno tidak bersedia mabar bareng kecuali jika misa sudah selesai. Kakak berharap bahwa adik-adik semua benar-benar menjadi anak yang luar biasa, mau meninggalkan kesenangan dan tentunya lebih memilih mengikuti Yesus. Kesenangan dapat kita lakukan, tetapi yang utama adalah kita melakukan hal untuk Yesus yang terbaik, yaitu untuk keluarga, untuk sesama, dan untuk masyarakat. Berkat Tuhan selalu menyertai adik-adik dan kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Nah, adik-adik, kita tadi sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah belajar dari kitab suci. Sekarang waktunya kita untuk membuat aktivitas. Aktivitas kita pada minggu APP yang pertama pada hari ini kita akan membuat sebuah jala. Nah, namun kita akan menyiapkan dahulu satu buah kertas HVS kosong, spidol sama penggaris. Pertama-tama kita akan membuat 5 kotak dahulu. Kita akan membuat kotak-kotak 5 yang akan diisi nama-nama orang-orang yang akan kita tebarkan kebaikan. Nah, ada guru, ada teman, orang tua, adik, dan romo. Di situ kita akan isi kebaikan apa yang harus kita lakukan kepada mereka. Setelah itu kita membuat garis-garis menyerupai jala. Tapi yang paling ujung sebelah kiri jangan diisi ya. Dengan jaring-jaringnya kita akan tulis di situ ayat hafalan dan pewartaan kita. Nah, untuk guru, apa yang akan kita lakukan untuk guru kita? Yaitu dengan memperhatikan pelajaran dengan baik. Untuk orang tua kita, apa yang akan kita lakukan? Kita mendengarkan nasihat orang tua. Karena apa, adik-adik? Orang tua itu adalah wakil dari Tuhan. Terus, untuk teman, kita diajak untuk memaafkan segala kesalahan teman kita. Misalkan ada teman yang sudah membuat pensil adik-adik putus. Jangan marah. Ya, kita harus memaafkannya. Dan kepada adik, kita diajak untuk menjaga dengan baik adik kita. Misalkan orang tua kita sedang pergi, kita dititipin adik kita, ya kita harus menjaga dengan baik. Jangan diajak bertengkar ya adik-adik ya. Terus untuk romo, sekarang kan waktunya virtual misalnya. Nah, kita harus memperhatikan homili romo dengan baik. Karena romo adalah juga wakil dari Tuhan. Nah,
Sedangkan di pojok kiri atas kita tuliskan ayat hafalan Markus bab 1 ayat 17b. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Markus bab 1 ayat 17b. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Seperti ini ya adik-adik. Dan di kiri bawah kita tuliskan pewartaan. Aku akan melakukan kebaikan untuk mewartakan kasih Tuhan. Nah, di sini sudah tertulis kebaikan-kebaikan apa yang akan kita lakukan. Setelah itu, adik-adik bisa tempel di belakang pintu kamar adik-adik atau di dinding kamar adik-adik supaya ingat, oh, kebaikan apa yang harus aku lakukan. Bisa ya? Kakak yakin pasti bisa. Bisa minta bantuan sama ayah, ibu, atau kakak. Nah, kakak yakin pasti bisa. Kita harus mengingat segala kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena kita sudah diberi orang tua, kita sudah diberi adik, kakak, kita juga sudah diberi guru yang selalu membimbing kita. Nah, adik-adik, demikian aktivitas kita pada Minggu APP yang pertama hari ini. Semoga adik-adik selalu sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kali ini Kak Nana akan 2 jari. Apa itu 2 jari? 2 jari itu 2 menit ajaran iman. Nah, Kak Nana punya pertanyaan nih. Apa panggilan dari setiap orang Kristiani? Sebagai anak Kristiani, Tuhan itu inginkan apa ya di kehidupan kita? Nah, kita bisa lihat adik-adik di Injil Yohanes bab 17 ayat 3. Kak Nana akan membaca ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, berarti di sini betul sekali, Tuhan Yesus inginkan kita untuk mengenal Allah kita. Ada lagi adik-adik dari kitab 1 Korintus bab 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi di sini apa panggilan kita? Betul sekali. Kita harus memberitakan Injil ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita, juga kepada keluarga kita di rumah. Kalau Kak Nana boleh rangkum ya. Apa sih panggilan dari setiap orang Kristiani? Semua orang Kristiani yang dibaptis dipanggil oleh Allah untuk menjadi seperti Yesus dan menurut tahap kehidupan mereka untuk ikut serta dalam pembangunan gereja. Jadi kita dibaptis, dipanggil oleh Allah untuk menjadi seperti satu, seperti Yesus itu sendiri. Tadi ya di kitab Yohanes, di Injil Yohanes, dan ikut serta dalam pembangunan gereja, yaitu juga menyebarkan Injil seperti di 1 Korintus bab 9 ayat 16. Sampai jumpa di 2 jari besok minggu. Nah, adik-adik, kita sudah bersama-sama dalam Bia Online hari ini. Kita akan mengakhiri kegiatan ini, namun sebelumnya mari kita satukan hati kita untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kegiatan Bia Online ini. Kami boleh bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, agar kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang boleh menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitar kami.
Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, terima kasih atas segala kebersamaan kita di Biak Online hari ini. Nah adik-adik, tetap semangat selalu, sukacita di dalam Tuhan. Jaga kesehatan selalu ya. Kita akan bertemu lagi dengan kakak-kakak dalam Biak Online minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.